Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Marit dengan NIM 211201201200024. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review UI UX tool pada halaman web http medium.theuxblog.com. Dan di sini saya akan mereview dua aplikasi pada halaman tersebut yang telah saya gunakan sebelumnya. Untuk aplikasi yang akan saya review, yang pertama adalah InVision Apps. Jadi InVision App ini adalah prototyping tools untuk UX designer, yaitu user experience. Dan untuk InVision App sendiri, kita bisa lihat untuk kita dapat membuat single project itu free, kita tidak perlu membayar. Tapi ketika kita membuat di atas dari single project, yaitu 3 project atau lebih dari 3 project, kita harus berbayar, yaitu $15 per bulan, ataupun kita bisa membuat unlimited projects dengan $25 per bulannya. Dan untuk InVision App sendiri ini bisa kita gunakan secara online melalui web browser. Untuk prototypes-nya sendiri, prototype yang dapat digunakan di InVision Apps ini ada untuk Android, iOS, dan untuk web. Selanjutnya, untuk aplikasi UX prototyping yang akan saya review nantinya adalah Adobe XD. Untuk Adobe XD sendiri, ini free. Kemudian, untuk Adobe sendiri dapat running atau dapat berjalan di beberapa sistem operasi seperti macOS, Windows, Android, iOS. Dan untuk prototypes-nya sendiri, itu sangat banyak sekali disebutkan di sini all. Dapat untuk melakukan seluruh prototype, gitu. Nah, untuk yang pertama, saya akan mereview dari InVision Apps sendiri. Di sini saya telah masuk di website dari InVision Apps. Oke. Di sini kita bisa lihat, saya kembali ke halaman awal. Di sini adalah halaman awal dari InVision Apps. Kita bisa melakukan kanvas dari nol, yaitu blank freehand, atau kita langsung membuat wireframing ketika kita memang hendak membuat wireframe, atau kita membuat review desain handoff, brainstorm, dan yang lainnya itu banyak template-nya di InVision Apps ini. Di sini saya coba masuk ke desain review. Nanti akan langsung dibuatkan sebuah template desain review oleh, ternyata untuk desain review-nya ini harus pro. Atau karena saya sudah melakukan, ya udah punya project ya, jadi kita langsung di project saya aja karena yang saya gunakan di sini adalah starter pack atau untuk trial free-nya. Ini untuk wireframing. Jadi saya pilih template untuk wireframing. Oke, saya review dari tools-tools apa saja yang bisa digunakan di InVision Apps. Yang pertama ini ada pointer seperti biasa untuk penggerak, penunjuk. Di sini ada untuk sticky notes. Sticky notes sendiri kita tahu bersama untuk melakukan sebuah penanda. Misalkan ini adalah komentar saya. Misalkan. Atau kita bisa membuat shape-shape tertentu. Di sini juga telah disediakan di lingkaran maupun kotak, sebagainya. Selanjutnya di sini ada pensil. Pensil kita bisa mungkin mau menandai sesuatu atau menggambar sesuatu, kita bisa menggunakan pensil ini ya. Terus di sini ada untuk layouting, misalkan di sini saya pilih board, saya buat boardnya di sini. Nah, ini misalkan kita bikin planning. Ini yang sedang dikerjakan. Ini yang telah selesai, misalkan. Itu ada board yang telah disediakan oleh InVision Apps, jadi kita tidak perlu membuat dari nol. Selanjutnya di sini ada upload. Upload berarti kita mengupload sesuatu dari perangkat kita, atau embed kita bisa mengembed atau menaruh sebuah link tertentu seperti ini Google Docs, Figma, YouTube, Spotify, InVisions, dan yang lainnya. Kemudian di sini kita bisa membuat comments juga, misalkan comments ini untuk apa sih? Misalkan di sini ada sebuah desain mobile apps dan kita sebagai klien ingin memberikan sebuah feedback. Oh, sepertinya ini kurang baik gitu. Nah, kita bisa aja ketik saya kurang, tolong
desain diperbaiki. Kita juga bisa menandai orang. Kita mau kasih ke siapa nih komennya gitu, terus kita post. Nanti untuk dari mereka yang mengerjakan, mereka bisa resolve apabila komentar atau permasalahan tersebut telah, eee, telah di telah di-resolve gitu. Kemudian di sini ada reaction, untuk reaction selanjutnya di sini ada explore, kita bisa mengeksplor banyak sekali. Di sini ada untuk card, post and chart, actions, kemudian ada design, development, di sini saya akan mencoba pull. Untuk pullingnya seperti ini. Apa yang ingin kita tanyakan, jawabannya seperti apa, another jawaban, kita juga bisa menambah field jawaban yang lainnya, kemudian kita publish gitu. Karena untuk Invision Apps sendiri ini kan bisa digunakan untuk bersama-sama gitu. Jadi untuk polling ini juga cocok nih, misalkan, eee, lebih baik desainnya ini kita gunakan prototyping mobile, iPhone atau Android, terus answer-nya teman-teman nanti dari teman-temannya bisa menjawab gitu. Kemudian di sini, yang menurut saya interesting itu adalah di bagian drag drag and drop komponennya. Di sini saya mau mencoba untuk drag komponen web browser. Oke, di sini ada primary button. Kita coba primary button, saya ketikkan masuk, seperti itu. Kemudian, ada banyak sekali, ada switch on, switch slider, vertical navigation, kan ada vertical navigation atau ini untuk mobile footer, di sini kita pakai website, nggak apa-apa buat ditunjuk aja. Ada arrow, kemudian ini banyak sekali komponen-komponen icon yang bisa kita gunakan, jadi kita tidak perlu cari dari luar InVision Apps. Seperti ini. Jadi untuk wireframing-nya sepertinya akan sangat cepat karena memang wireframing ini kan untuk tata letaknya dulu ya, belum di warna, pewarnaan maupun yang lainnya, jadi sangat cocok. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Adobe XD. Adobe XD sendiri di sini saya sudah punya, Adobe XD sendiri ini berdiri aplikasi bukan web browser yang bisa diakses melalui browser. Di sini saya akan membuat sebuah project, project-nya sendiri, untuk dari Adobe XD ini clean, kita bisa lihat rapi tampilannya. Sini saya mau buat frame untuk web. Karena tadi udah web, kita coba mobile. Saya buat 2 mobile, misalkan sama di sini. Kemudian contoh, di sini ada kotak, saya mau buat menu di sini misalkan. Nah, di sini banyak sekali pilihan bagaimana kotak ini akan ditampilkan. Dari transform, layouting, kemudian appearance, bagaimana dia akan ditampilkan, misalkan untuk pewarnaannya, bordernya, misalkan saya hapus, kemudian saya tambahkan teks di sini, ada T untuk teks. Masuk. Coba pakai 25. Misalkan apabila tombol masuk ini diklik, nanti akan masuk ke sini. Ini saya duplikat aja. Nah, coba saya nah di sini saya akan mencoba untuk membuat prototyping kecil-kecilan, bagaimana halaman ini dapat berpindah dari halaman satu ke halaman yang lainnya untuk Adobe XD. Nah, kita bisa masuk ke bagian prototype, di sini ada desain, prototype, share, kita masuk ke prototype. Apabila masuk ini diklik, kita akan masuk ke sini. Coba saya akan tambahkan satu lagi untuk kembali. Tapi untuk kembalinya di sini kita pakai 16 aja coba.
taruh di tengah. Untuk kembalinya, masuk ke prototype. Apabila kembali dipencet, akan masuk ke halaman utama. Untuk penanda halaman utama, di sini saya coba ketikkan halaman utama. Nah, untuk prototype-nya, kita bisa langsung masuk ke bagian ini. Nah, ini untuk prototype dari iPhone 12 Pro Max. Saya masuk ke halaman berikutnya, yaitu halaman kedua. Anda telah masuk, saya klik kembali, masuk lagi ke halaman utama. Untuk fitur-fiturnya sendiri, di sini tidak jauh beda dari InVision Apps, yaitu untuk transform, layouting, teks, bagaimana teks itu ditampilkan, appearance, bentuknya mau seperti apa, pewarnaannya, shadow, border, dan yang lainnya. Ini adalah salah satu contoh hasil dari visual design menggunakan Adobe XD. Akan saya coba untuk prototyping-nya. Oke, ini udah ada navbar, hero, kemudian nih kita coba klik masuk ke detail dari Nusa Penida, join, masuk ke harga, kita ibaratkan sudah bayar, I have made payment, kemudian yay, sukses, payment diterima. Oke, mungkin sekian penjelasan mengenai review aplikasi InVision Apps dan Adobe XD yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.